Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali berjumpa dengan kami di ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kembali kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh memberkati Engkau Tuhan lewat pujian, nyanyian, penyembahan kami yang kami naikkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih buat setiap musim kehidupan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
Bersamamu Bapa, amin Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih buat setiap hari, setiap detik, setiap waktu yang sudah kami lewati bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat keteguhan hati yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan karakter kami Tuhan. Ketika firman-Mu berkata, maka kuat roh dan jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau.
Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap pesan yang disampaikan boleh memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa yang saya sampaikan hari ini masih melanjutkan pembahasan khotbah minggu lalu tentang orang yang membawa damai. Terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang 2 dari 3 golongan orang di dunia ini. Golongan pertama adalah orang yang gemar membuat keributan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menebar benih kebencian, permusuhan, teror, perpecahan, peperangan di mana-mana. Entah melalui tulisannya, melalui ucapannya, melalui dakwah atau khotbah-khotbahnya, melalui sikap, melalui perbuatannya yang bersifat provokatif dan mengadu domba. Kelompok orang yang kedua adalah orang yang membawa damai. Ini adalah orang-orang yang menebar cinta kasih, kesejukan, perdamaian. Lewat kata-kata maupun tulisan, juga melalui sikap dan perbuatannya yang mendatangkan damai sejahtera. Orang-orang seperti ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesejukan dan persatuan dimanapun dia berada. Di mana ada konflik, dia hadir di sana untuk menyatukan, untuk mendamaikan, untuk meredakan. Beda dengan orang yang pertama di mana ada konflik, dia menjadi troublemaker, menjadi penyebabnya. Kelompok atau golongan yang ketiga adalah orang yang cinta damai. Ini bukan orang yang memicu atau yang menjadi penyebab satu masalah terjadi. Juga bukan orang yang membawa damai, tapi ini orang yang ada di antara orang pertama dan orang kedua tadi. Dia bukan pemicu konflik, pemicu masalah, tapi juga bukan penyelesai masalah, tapi di tengah-tengahnya. Nah, ini yang disebut dengan orang yang cinta damai. Ibarat ada kebakaran, dia bukan orang yang memantik api sehingga terjadi kebakaran, tapi juga bukan orang yang mencoba untuk memadamkan api. Dia ada di tengah-tengah, mungkin hanya menonton atau menjauh dari kebakaran. Nah, ini orang yang cinta damai. Orang yang cinta damai ini kalau digambarkan dari cerita orang Samaria yang murah hati, dia bukan penyamun yang melukai korbannya. Tapi dia juga bukan orang yang murah hati, orang Samaria yang murah hati yang memberi pertolongan sampai membawa ke penginapan. Dia mau diwakili oleh orang Lewi atau seorang imam yang hanya lewat dari seberang jalan, lihat, oh ada orang yang terluka ya, ada orang yang dirampok ya, aduh kasihan. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Nah, ini orang yang cinta damai. Karena sebenarnya orang yang cinta damai itu, kedamaian itu segala-galanya. Kedamaian itu tujuannya. Masalah caranya gimana, apakah benar atau salah, harus melalui cara-cara kompromi atau cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak penting. Yang penting damai, karena sasarannya itu adalah dia ingin dirinya nyaman, enak, senang. Dalam sebuah hubungan pernikahan, hubungan keluarga, orang yang cinta damai itu gak terlalu pusing
mau keluarganya itu mengasihi Tuhan atau tidak, dia nggak penting. Yang penting keluarganya rukun. Mau keluarganya itu murtad, mau keluarganya itu kenal Tuhan apa enggak, mau keluarganya itu berbuat dosa di luar sana atau enggak, dia enggak terlalu peduli. Yang peduli adalah, yang penting adalah bagaimana keluarganya tetap rukun. Tidak terjadi ketegangan hubungan. Contoh misalnya keluarga Imam Eli. Dia ngelihat anaknya menghujat Tuhan, dia lihat anaknya berbuat jahat. Dia enggak tegur. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tegur nanti anaknya tersinggung, terjadi ketegangan hubungan dalam keluarga. Ya sudah, dibiarin saja, dan itu yang membuat Tuhan marah dan menghukum keluarga Imam Eli. Dalam hubungan suami istri itu bisa terjadi. Kelihatannya akrab, jalan bareng, pergi bareng, ke mall bareng. Tapi sebenarnya remuk dalam, api dalam sekam. Semuanya disimpan, gak berani bicara. Kenapa? Kalau bicara nanti takut konflik. Ini bukan kedamaian sejati, ini kedamaian semu. Dan Tuhan tidak pernah mengendaki jenis kedamaian seperti itu. Saya beri contoh, seorang ibu datang kepada saya, kepada kami. Dia minta supaya dikonseling. Dia menceritakan bahwa suaminya sudah pada taraf yang sangat parah. Sebelum menikah suaminya memang gemar main perempuan. Dan dia tahu itu, dan dia berpikir bahwa setelah menikah sembuh. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh pasangan-pasangan. Gue berpikir kalau calon suamimu, calon istrimu masih jatuh bangun dalam dosa seksual dan dia menikah dengan engkau, nanti beres masalah dosanya. Tidak. Seharusnya dia selesaikan dulu, dibereskan dulu, bertobat dulu di area itu, baru menikah. Singkat cerita, dia menceritakan bahwa akhirnya tetap menikah. Setelah menikah, kasus perselingkuhan terkuak. Ternyata suaminya main perempuan dan selingkuh. Sekali dibereskan, diselesaikan. Kemudian setelah punya anak, muncul lagi kasus yang sama. Terjadi ketegangan hubungan yang sangat besar. Berujung pada hampir cerai. Karena sudah gak mau konflik lagi, suaminya mohon maaf, mohon diampuni sama istrinya, dan diampuni. Beberapa tahun kemudian muncul lagi. Akhirnya istrinya ini capek, udahlah. Kalau nanti saya marah, akan terjadi masalah yang lebih besar dan akan berujung pada perceraian. Sudah, saya diam saja. Jadi bertahun-tahun istrinya nyimpan. Dia ngelihat suaminya itu sudah seperti ngelihat setan. Dia marah, dia mau bicara tapi enggak bicara. Semuanya disimpan. Kelihatannya tidak ribut, kelihatannya damai, tapi sebenarnya itu berantem dalam hati. Jadi enggak ada keharmonisan. Dan itu bukan kedamaian yang sejati, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu damai yang semu. Dan Tuhan tidak pernah menghendaki jenis kedamaian seperti itu. Kadang-kadang memang kalau kita mau membawa damai, kadang-kadang kita harus melakukan konfrontasi-konfrontasi yang kadang itu menyakitkan. Tapi demi damai yang sejati kita perlu melakukan. Ada 5 tindakan praktis yang dapat digolongkan sebagai upaya membawa damai. Yang pertama, meminta maaf. Meminta maaf adalah upaya atau tindakan praktis yang kita bisa lakukan dalam upaya kita mengusahakan atau membawa damai. Orang yang berani minta maaf duluan itu orang yang kuat dan orang yang hebat. Tidak selalu juga orang yang minta maaf itu orang yang pasti salah. Dia hanya berpikir bahwa hubungan jauh lebih penting daripada egonya, harga dirinya. Sudahlah, saya minta maaf duluan. Soal siapa salah, siapa benar itu nantilah. Dan dia orang yang kuat. Kenapa? Karena untuk minta maaf itu butuh mental yang kuat, spiritual yang tangguh.
kedewasaan rohani yang kuat. Kalau enggak dia ambruk. Dan puji Tuhan kalau misalnya orang berani minta maaf itu berarti dia secara mental dan spiritual itu hebat. Ada beberapa tips minta maaf yang benar yang juga perlu menjadi catatan. Yang pertama, langsung tanpa perantara. Kalau kita minta maaf langsung saja, nggak usah lewat anak kita, lewat sahabat kita, lewat orang terdekatnya. Langsung saja temui dan kita ngomong langsung. Saya salah. Maafkan saya, begitu. Jangan, nak bilang sama mama ya, bilang sama mami ya, papi minta maaf, nggak perlu begitu. Terus kalau bisa itu ketemu langsung ngomong, nggak usah lewat WA atau SMS. Kadang-kadang satu rumah saja lewat WA, lewat SMS, ngomong dari hati ke hati, tatap matanya, lihat. Gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai, bukan sorry ya. Maaf, jangan begitu. Minta maafnya harus dengan kalimat yang benar, kalimat yang tepat. Misalnya, maafkan saya, ampuni saya salah. Kalimat harus sesuai. Jangan membela diri. Saya minta maaf ya, habis kamu sih bikin saya emosi saja. Nah, itu membela diri. Jangan libatkan orang lain. Saya minta maaf ya, saya bisa begini ya karena orang tua kamu. Saya bisa begini karena teman kamu yang pancing-pancing ya. Itu melibatkan orang lain. Kalau kita minta maaf gak perlu libatkan orang lain. Jangan memaksa dimaafkan. Ya sudah, kalau kita sudah minta maaf, terlepas orang lain itu langsung memaafkan atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita sudah selesai. Dan tulus. Karena minta maaf yang tulus itu kelihatan. Minta maaf yang tidak tulus itu juga kelihatan. Orang bisa melihat orang ini datang tulus kok minta maafnya. Yang kedua, memaafkan atau mengampuni. Alkitab memberikan kepada kita petunjuk kita harus mengampuni dengan 2 syarat. Dengan sepenuh hati yang pertama, yang kedua dengan sesegera mungkin. Artinya sesegera mungkin ini dibahasakan dengan sebelum matahari terbenam kita sudah beres masalah kita. Ini bukan berarti kita harus paksa orang yang konflik dengan kita secepatnya mengampuni kita atau memaafkan kita. Bukan, kita yang berinisiatif untuk menyelesaikan secepat mungkin masalah tersebut. Tapi relatif ya, secepat mungkin juga relatif. Karena ada orang-orang tertentu ya cepat itu 1 hari 2 hari. Ada orang yang merasa cepat itu ya hitungan jam. Ada juga yang cepat itu hitungan 3-4 hari ya. Itu relatif juga. Yang penting sebisa mungkin kita tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, menjadi juru damai atau mendamaikan 2 orang yang berkonflik. Ini penting sekali. Ini tugas membawa damai yang memang berat, tapi ini punya peranan yang besar. Ada beberapa tips yang juga perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi juru damai yang baik. Tidak boleh memihak, itu pertama. Kalau kita sudah mau belajar untuk mendamaikan orang, jangan memihak. Bahkan kalau kita orang tua, anak kita sedang ribut, kita gak boleh memihak. Misalnya yang adiknya, yang kakaknya, kemudian karena kita sudah tahu dia lebih dewasa, kita bilang suruh ngalah aja. Jangan. Kita gak boleh memihak, harus bersikap adil. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan prematur. Kamu yang salah, kamu yang salah. Dengarkan dengan baik, dengan lengkap. Kemudian biarkan mereka mengambil keputusan, bukan kita. Biarkan, akhirnya keputusan ada pada mereka, bukan ada pada kita. Mengedepankan rekonsiliasi, pemulihan hubungan di atas resolusi atau penyelesaian masalah. Artinya yang penting itu hubungan dulu dibereskan. Soal masalah nanti belum beres itu menyusul. Kadang-kadang kalau hubungannya beres, masalah nanti juga akan beres dengan sendirinya. Ya, saudaraku sekalian. Kemudian yang keempat, tugas memberitakan Injil atau menyampaikan kebenaran. Ini juga termasuk tugas membawa damai. Mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah dan memberitakan Injil itu juga penuh dengan resiko. Waktu kita mendamaikan Allah
dan manusia kita damaikan, manusia yang berdosa belum tentu mau. Bahkan mereka bisa tersinggung karena ada orang yang berdosa yang merasa tidak berdosa. Jadi waktu kita damaikan mereka dengan Allah, kita tawarkan anugerah keselamatan, belum tentu mereka menerima. Bahkan mereka bisa marah dan mungkin melukai kita. Dan itu sebagai suatu konsekuensi yang harus kita juga ambil sebagai orang yang bertugas memberitakan Injil, membawa damai. Dan yang terakhir adalah membangun kesatuan gereja. Membangun kesatuan gereja tanpa mengorbankan doktrin yang benar. Karena kesatuan yang benar harus dibangun di atas doktrin dan teologi yang benar juga. Kalau gereja itu memang benar-benar menyimpang, sesat atau salah, tidak mempertuhankan Kristus, tidak menjadikan misalnya Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan juga doktrin-doktrin dasar lain yang penting sekali. Ya, kita tidak bisa memaksakan berkompromi. Itu yang perlu saya sharingkan tentang tugas membawa damai. Saya berdoa kita semua dimanapun kita berada, Tuhan pakai menjadi orang yang membawa damai. Ya, tugas ini penuh dengan resiko. Kadang kita disalahpahami, kadang kita direndahkan, kadang kita juga merasakan rasa sakit di hati kita. Misalnya waktu kita minta maaf, waktu kita mengampuni, waktu kita diperlakukan dengan buruk. Tetapi itu konsekuensi yang harus kita pikul sebagai orang yang membawa damai. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Bukan saja tidak menjadi pemicu keributan, tapi terlebih dari itu adalah kita memberikan kesejukan dan kedamaian dimanapun kita berada. Kalaupun ada ketegangan-ketegangan, konflik-konflik yang ada, kita juga berusaha menyatukan. Bukan hanya kita tidak mau menjadi pemicu keributan, tetapi kita juga berusaha untuk kalau ada keributan di sana, walaupun kita bukan pemicunya, kita belajar untuk mendamaikan. Itulah orang yang membawa damai, dan orang-orang seperti itu disebut sebagai anak-anak Allah karena dia melakukan tugas yang mulia dan tugas yang ilahi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Dosa kita sudah tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Kita bersyukur karena itu. Itu sebabnya ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita mengambil sikap terhadap konflik-konflik yang ada. Kita hadir di sana untuk memberi solusi, menyelesaikan masalah-masalah dan membawa kedamaian. Bapa kami yang di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada, kami membawa damai. Tolong kami supaya kami membawa kesejukan melalui tulisan-tulisan kami, kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Dimanapun kami berada, kami bukan membawa keretakan hubungan, tetapi menyatukan apa yang sudah retak. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang rentan dengan konflik ini. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami teringat dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini menghadapi begitu banyak masalah di masa pandemi ini. Bahkan juga ketegangan hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, orang tua mereka. Tuhan tolong mereka sekalian. Berikan mereka jalan keluar, kemampuan ekstra untuk mengatasi setiap masalah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan sekarang, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia itu dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.